Lembaga keuangan dalam sistem ekonomi adalah institusi yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus dan pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Nah, lembaga keuangan ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi. Nah, lalu melalui fungsi tersebut, lembaga keuangan ini membantu memperlancar arus ruang, menyediakan sistem pembayaran, menjaga likuiditas, serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Contohnya, ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan bank syariah. Selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga ini itu tidak menerima simpanan secara langsung seperti bank pada umumnya, namun tetap berperan dalam sistem keuangan, antara lain seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dan koperasi simpan pinjam. Tantangan lembaga keuangan. Beberapa tantangan yang dihadapi lembaga keuangan antara lain, yang pertama, risiko kredit dan pembiayaan, yang kedua, perkembangan teknologi keuangan, yang ketiga, keamanan data dan transaksi digital, dan yang terakhir adalah ketidakstabilan ekonomi global. Peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sangat penting dalam sistem keuangan karena menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana lebih seperti penabung ataupun investor dengan pihak yang membutuhkan dana seperti peminjam, pelaku usaha, ataupun pemerintah. Mereka memastikan uang yang menganggur bisa berputar dan menghasilkan nilai ekonomi. Yang selanjutnya ada fungsi dan peranan utama lembaga keuangan. Yang pertama, sebagai mekanisme pembayaran. Lembaga keuangan, terutama bank, menyediakan berbagai alat pembayaran modern seperti uang kirai, cek, kartu debit, kartu kredit, dan transfer elektronik. Ini membuat transaksi ekonomi lebih mudah, cepat, aman, dan mendukung kelancaran sistem ekonomi nasional. Yang kedua, sebagai pengalian aset. Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada pihak yang membutuhkan modal. Proses ini disebut transmutasi kekayaan, yaitu pengalihan kewajiban jangka pendek menjadi aset jangka panjang. Yang ketiga, sebagai pemberi likuiditas. Likuiditas berarti kemampuan memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Lembaga keuangan menyediakan berbagai instrumen yang mudah dicairkan menjadi uang tunai seperti sertifikat deposito, surat berharga, atau SBI. Ini membuat masyarakat dan perusahaan merasa aman menyimpan uangnya karena bisa diambil kapan saja. Yang keempat, sebagai pengalokasi pendapatan. Lembaga keuangan membantu masyarakat mengatur keuangan antar waktu. Misalnya, menabung untuk masa depan, berinvestasi untuk hasil jangka panjang, ataupun membayar premi asuransi atau iuran pensiun. Artinya, lembaga keuangan membantu orang mengorbankan sebagian pendapatan sekarang untuk kebutuhan masa depan. Yang kelima, sebagai fasilitator transaksi. Melalui produk seperti tabungan, giro, deposito, transfer bank, dan kartu kredit, lembaga keuangan membuat proses transaksi jual beli dan bisnis menjadi lebih mudah. Contohnya, perusahaan bisa membayar gaji karyawan melalui transfer bank, atau seseorang bisa membeli barang dengan kartu debit. Jadi, secara singkatnya, lembaga keuangan adalah penggerak utama sistem keuangan. Mereka menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan ke pihak yang membutuhkan, menyediakan sarana pembayaran, menjaga likuiditas, dan membantu masyarakat serta perusahaan merencanakan keuangannya di masa kini dan masa depan. Hutang bank dalam aset keuangan. Hutang bank adalah kewajiban yang timbul karena perusahaan atau individu meminjam dana dari bank dan wajib mengembalikannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, biasanya disertai dengan bunga. Dalam laporan keuangan, pihak peminjam hutang bank dicatat sebagai liabilitas karena merupakan beban yang harus dilunasi di masa mendatang.
Hutang bank dalam perspektif aset keuangan. Bagi pihak bank, dana yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman dicatat sebagai aset keuangan karena bank memiliki hak kontraktual untuk menerima kembali pokok pinjaman serta bunga sebagai keuntungan. Pinjaman tersebut menjadi sumber pendapatan bagi bank dan termasuk dalam aktiva produktif. Dengan kata lain, transaksi hutang bank menciptakan hubungan keuangan di mana peminjam memiliki kewajiban sementara bank memiliki klaim nilai ekonomi yang akan diterima di masa mendatang. Hutang bank dalam kebijakan keuangan. Hutang bank dapat menjadi alat strategis dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan pemanfaatan pinjaman dari bank, perusahaan dapat 1. Meningkatkan modal kerja. Dana pinjaman bisa digunakan untuk mendanai operasional, membeli bahan baku, atau membayar kewajiban jangka pendek. 2. Membiayai investasi. Perusahaan dapat memperluas usaha atau membeli aset tetap tanpa harus menunggu akumulasi dana internal. 3. Mengoptimalkan struktur modal. Dengan proporsi utang yang sehat, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus efisiensi pajak. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, artinya dapat kita jual dan mendapatkan uang. Aset dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama aset berwujud. Aset berwujud yaitu aset yang nilainya sesuai dengan wujudnya, misalnya bangunan, mesin yang harganya sesuai dengan ongkos pembuatannya, walaupun tanah tidak ada ongkos pembuatannya, namun tanah termasuk aset berwujud. Yang kedua, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud yaitu aset yang nilainya tidak sebanding dengan wujud fisiknya, misalnya surat berharga saham yang wujud fisiknya hanya secari kertas yang ongkos pembuatannya relatif murah dan tidak sama dengan nilai atau harga jika secari kertas tersebut kita jual. Aset keuangan adalah aset yang tidak berwujud. Nilai dari aset ini tergantung dari nilai arus kas dari uang yang akan kita terima di masa yang akan mendatang. Semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima di masa yang akan mendatang, maka semakin tinggi nilai dari aset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas dan klaim atas aset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer, sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor. Contoh aset keuangan yang pertama, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri Tbk pada Bapak Abdullah untuk perluasan pabrik kerupuk miliknya. Yang kedua, ORI atau obligasi retail Republik Indonesia yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia yang dapat dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Yang ketiga, obligasi yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra International Tbk. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan oleh PT Telkomsel Tbk. Yang kelima, saham preference yang diterbitkan oleh IBM dan Apple serta Microsoft. Yang keenam, sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank BCA Tbk. Perbedaan aset keuangan dan aset berwujud. Aset keuangan merupakan klaim atas nilai ekonomi tanpa bentuk fisik seperti kas, piutang, saham, dan obligasi. Nilainya berasal dari hak kepemilikan atau kontrak keuangan yang menghasilkan bunga, dividen, atau keuntungan investasi. Aset berwujud memiliki bentuk fisik dan digunakan langsung dalam operasional perusahaan, seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Nilainya berasal dari pemakaian dalam produksi atau jasa, serta mengalami penyusutan seiring waktu. Klasifikasi uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam transaksi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pembayaran utang. Uang juga dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Ada beberapa kriteria yang diungkapkan oleh Iswardono untuk menggunakan uang, yaitu pertama, ada acceptability. Sesuatu barang yang dapat menjadi uang adalah diterima secara umum dan diketahui secara umum. Kedua, stability of value, mempunyai nilai yang stabil. Ketiga, elasticity of supply,
mempunyai kecukupan dan elastisitas. Keempat, portability, mudah untuk dibawa. Kelima, durability, mempunyai ketahanan dalam waktu yang lama. Keenam, divisibility, mudah dibagi dan mempunyai pecahan. Yang terakhir, tidak mudah ditiru. Adapun klasifikasi uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berdasarkan bahan, terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan nilainya, yaitu bernilai penuh merupakan uang yang nilainya estetik sama dengan nilai nominalnya, atau tidak bernilai penuh merupakan uang nilai estetik yang lebih kecil dari nilai nominalnya. Berdasarkan lembaga ada uang kartal dan uang giral, dan berdasarkan wawasan ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Sistem keuangan. Sistem keuangan adalah jaringan yang saling berkaitan antara rumah tangga, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan yang membentuk pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian modern karena menjadi penghubung antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, sehingga membantu memperlancar kegiatan ekonomi seperti investasi, produksi, dan konsumsi. Selain itu, sistem keuangan juga menyediakan mekanisme pembayaran yang memudahkan transaksi ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Fungsi utama sistem keuangan. Yang pertama, menyediakan mekanisme pembayaran yang memudahkan masyarakat melakukan transaksi ekonomi secara efisien dan aman. Yang kedua, menciptakan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran. Terjadi melalui proses pemberian kredit dan aktivitas pembayaran oleh lembaga keuangan. Yang ketiga, memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai jenis simpanan. Hal ini menyediakan berbagai jenis simpanan untuk menampung dana masyarakat. Yang terakhir, menyediakan kredit bagi unit defisit, yaitu memberikan pinjaman bagi individu atau badan usaha yang membutuhkan dana. Komponen sistem keuangan. Komponen sistem keuangan adalah bagian-bagian yang membentuk dan menjalankan sistem keuangan seperti lembaga keuangan, pasar keuangan, instrumen keuangan, serta lembaga pengatur dan pengawas. Yang pertama, lembaga keuangan, yaitu seperti bank, koperasi, asuransi, dan lembaga pembiayaan yang menyalurkan dana antara pihak surplus dan defisit. Yang kedua, pasar keuangan, yaitu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana. Yang ketiga, instrumen keuangan, yaitu surat berharga atau produk keuangan yang diperdagangkan. Yang keempat, lembaga pengatur dan pengawas, pihak yang mengatur dan mengawasi jalannya sistem keuangan agar stabil, seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian dengan menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Aset sendiri merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki individu maupun lembaga yang dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset dapat berupa aset pribadi, hutang bank sebagai kewajiban, serta aset berwujud dan tidak berwujud yang bernilai ekonomi, termasuk juga uang yang memiliki berbagai klasifikasi dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dalam sistem keuangan yang berperan menggerakkan roda perekonomian melalui lembaga, pasar, dan kebijakan yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keterpaduan antara lembaga keuangan, aset, dan sistem keuangan membentuk fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.